Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya nggak mau ikut-ikut ngurusin ijazahnya Jokowi ya, tapi karena Pak Rismon yang S3 dan ahli digital forensik itu, dia mempertanyakan setelah dia berangkat dari rumahnya pakai pesawat ke Jogja dan ke perpustakaan Fakultas Kehutanan dan memegang skripsi Jokowi. Di video itu dia bilang di skripsi Jokowi itu nggak ada lembaran khusus penguji yang ada tanda tangannya. Pengujinya itu siapa? Memang di skripsi itu ada ini ya, pengujinya. Ya dalam skripsi memang harus diuji kan. Nah, lembaran coba saya bandingkan, saya punya nggak lembaran pengujinya? Ini saya lihat ya. Terus saya bandingkan dengan skripsi yang bahasa Arab ya. Ada nggak pengujinya? Yang satu tahun 90, yang sebelumnya ini punya istri saya tahun 86 karena dia lulus lebih dulu ya. Kalau saya kan kebanyakan organisasi, jadi 4 tahun kemudian baru kelar. Kita lihat ya, lembaran pengesahan panitia ujian dalam skripsi saya yang judulnya Konsepsi Pendidikan Islam ya, di Fakultas Tarbiyah IAIN, dulu namanya Syarif Hidayatullah Jakarta, pada 4 Januari 90 ya, supaya dapat gelar sarjana S1 jurusan pendidikan itu 4 Januari. Sidang munaqasyah itu maksudnya sidang skripsi. Nah, saya diuji oleh 6 orang itu ya. Ketuanya almarhum ini Muhsin Idam, sekretaris Pak Dr. Ihsanuddin Ilyas juga almarhum, semua udah almarhum ya. Terus anggotanya Profesor Dr. Arifin MED juga sudah meninggal. Terus Suparjo Rustam, ini pembimbing saya 2 nih, pembimbing skripsi, Profesor Dr. Arifin MED dan Pak Suparjo. Terus Kholiluddin AS dan Muhammad Masna ya, sekarang dokter. Jadi ada ya, kalau untuk kasus di UIN, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang kita lihat skripsi dari istri saya. Skripsi istri saya itu judulnya ini pakai bahasa Arab, dia nggak diketik ya, pakai tulisan tangan, berarti dulu nggak ada mesin ketik Arab ya. Ini skripsinya ditulis oleh Salimah, istri saya itu ya. Judulnya apa ini? Ikhwanus Safa wa Dauruha fi fi tarqiyatil ilmi wal hadratil asril abbasi. Jadi perkumpulan cendekiawan Ikhwanus Safa dan perkembangannya ya dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dalam masa pemerintahan Abbasiyah ya. Jadi risalah ini ya diajukan ya pada Likuliyatil Adab dalam Fakultas Adab itu Sejarah Kebudayaan Islam ya, di Jami'ah di Jami'ah di Universitas Syarif Hidayatullah Al-Islami Al-Hukumiyah di Jakarta ya. Litaklimatil imtihan nih, untuk memenuhi syarat ujian lihusuli ala darajah wa qaloriyat. Oh, ini sarjana muda ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana muda. Ini Kuliatul Adab, Fakultas Adab maksudnya, kuliah di Jami'ah Syarif Hidayatullah Jakarta, Hidayatullah Islamiyah Hukumiyah di Jakarta tahun 1986. Jadi Dr. Rismon tadi itu minta supaya rektor UGM menjelaskan kenapa di deskripsinya Insinyur Joko Widodo itu tidak ada lembaran dosen-dosen yang menguji gitu. Lembaran pengesahan kan harus diuji tuh mahasiswa untuk mempertahankan skripsinya ya. Untuk kasus Universitas Islam Syarif Hidayatullah kan ada tuh yang ijazah skripsi
milik saya ini, ya kan, yang bikinnya pakai rugos ini dan diketik oleh mesin tik brother, ya kan, mesin tik, nggak ada komputer waktu itu. Terus yang kalau yang ini berarti belum ada mesin tik ininya kan, Arab ya, ini tulisan tangan, ya, Arab gundul nulisannya. Ya. Judulnya juga ini gundul. Oh, ada harokatnya. Jadi itu yang aneh, yang baru maksudnya dari Pak Rizwan itu yang baru itu. Gimana menurut Anda? Saya kok jadi ngurusin. Ini video terakhir ya, sebelum nanti malam Lailatul Qadar. Saya nggak akan bicara politik selama 10 hari kecuali untuk iktikaf sampai subuh, nggak tidur ya. Mbak akan saya isi insya Allah dengan menghafal tuntas 20 halaman juz ke-25 ya. Juz ke-25 dari mulai surah Asyura ya sampai malam takbiran, karena kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ini video terakhir tentang politik, tentang kemana lembaran penguji dalam skripsi Jokowi kalau memang menurut Rismon itu yang dia sudah sampai perpustakaan dan sudah memegang skripsinya Jokowi dan tidak dia dapatkan siapa yang menguji dan siapa yang mendatangani saat dia ujian itu keanehan dari skripsi Joko Widodo S1 di Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. Itu, 6 syuhada dipasang di sini. 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah
dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit. Sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.